Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, tidak bosan-bosannya khatib berpesan kepada seluruh jamaah, wabil khusus kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upaya ini diwujudkan dengan senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini juga khatib mengajak kepada jamaah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak menganugerahkan nikmat dan rezeki dalam kehidupan kita di dunia. Segala nikmat yang dianugerahkan ini tak mungkin bisa kita hitung satu persatu. Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nahl ayat 18. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Artinya, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perlu kita sadari bahwa nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bukan hanya dalam bentuk materi saja. Nikmat kesehatan, kesempatan, Islam dan iman lebih berharga dari sekedar nikmat materi yang kita miliki. Bayangkan bagaimana rasanya jika harta banyak namun tidak bisa menikmatinya karena sakit-sakitan. Bagaimana rasanya jika jabatan tinggi namun hati tidak merasa tenang. Oleh karenanya itu, sebagai seorang makhluk, kita harus menyadari bahwa ada yang memiliki segalanya dari kita dan berhak atas segala perjalanan hidup kita di dunia ini, yakni Sang Khalik, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di era modern saat ini, banyak manusia semakin menunjukkan sikap hedonis, sebuah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia jika bisa mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup. Pandangan ini mengakibatkan manusia berusaha mencari kebahagiaan dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan berbagai daya dan upaya. Cara-cara mendapatkan harta pun tidak memperdulikan norma-norma agama atau aturan yang ada. Halal, haram, hantam saja. Yang penting harta banyak dan kebahagiaan bisa dirasa. Saat ini juga kita merasakan banyak manusia yang mementingkan kuantitas daripada kualitas harta. Manusia modern mementingkan jumlah daripada berkah harta yang dimiliki. Ini terlihat dari orientasi hidup dan prinsip manusia saat ini yang beranggapan bahwa hidup dan rezeki adalah matematika, yakni 1 tambah 1 sama dengan 2. Padahal rezeki dalam kehidupan ini tidak bisa dihitung dengan ilmu matematika. Dalam hidup terkadang 1 tambah 1 memang 2. Namun bisa saja 1 tambah 1 sama dengan 11 atau 1 tambah 1 bisa jadi 0. Banyak orang yang
modal besar tapi mendapat untung besar dalam usaha. Banyak orang yang bermodal besar tapi tidak mendapat untung besar dalam usaha. Sementara banyak yang usaha kecil tapi rezeki terus mengalir. Itu semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat orang bekerja pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, sampai-sampai berani meninggalkan sholat dan ibadah wajib lainnya. Namun, kehidupan ekonominya begitu-begitu saja. Sementara ada yang bekerja dengan biasa-biasa saja, bisa menjalankan ibadah dengan tenang. Namun, rizki yang didapat terus mengalir dan berlipat ganda. Ini menjadi renungan kita bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki berupa harta kepada masing-masing manusia. Rezeki manusia tak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Yang terpenting dari kita adalah harus terus berusaha dengan baik seraya berdoa dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membagi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim surat Al-Imran ayat 37. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa batas. Masyarul muslimin rahimakumullah. Segala hal terkait dengan rezeki yang sudah didapatkan haruslah kita syukuri. Dengan syukur kita tidak lagi selalu menghitung-hitung jumlah harta yang kita miliki. Harta adalah wasilah atau lantaran saja untuk kita bisa beribadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu dicatat dan diingat bahwa tugas utama kita hidup di dunia ini adalah memang untuk beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Rasa syukur ini akan membawa kita tenang dalam menghadapi kerasnya kehidupan dunia. Walau sedikit harta yang dimiliki, jika kita bersyukur, kita akan hidup dengan tenang bersama keluarga. Sebaliknya, biarpun bergelimangan harta, tapi rasa syukur tak ada, maka kegersangan hidup dan ketidaknyamanan akan selalu terasa dalam langkah kehidupan kita. Syukur akan membuahkan hasil yang manis, karena dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ibrahim ayat 7, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah juga tak kala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian, dan jika kalian mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Banyak di zaman sekarang ini orang yang hanya memikirkan jumlah gaji pekerjaan yang ia lakukan. Jika kita renungkan, sebenarnya gaji atau pendapatan itu tidak ada apa-apanya dibanding gaji yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Logika matematis dalam menyikapi harta ini lambat laun akan melupakan esensi dari status harta itu sendiri. Perlu kita sadari bahwa harta hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang suatu waktu akan hilang dari kita dan diambil oleh yang paling berhak memilikinya. Kesadaran bahwa harta hanya sebuah titipan ini akan memunculkan sikap senang berbagi, bersedekah, dan berzakat. Kita tidak perlu khawatir jika kita memberikan harta kita kepada orang lain. Harta kita akan jadi berkurang. Sekali lagi, hidup bukanlah matematika. Sesuatu yang kita berikan kepada manusia pada suatu hari pasti akan kita dapatkan kembali jauh lebih baik. Karena hakikat memberi adalah menerima. Harta yang kita makan akan berakhir di kamar mandi, namun harta yang kita infakkan di masjid, anak yatim, fuqara wal masakin akan kita bawa hingga mati. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di akhir khutbah ini mari kita renungkan Al-Qur'anul Karim surat At-Tariq ayat 2 hingga 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu
wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang artinya barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa jika kita ingin hidup dalam ketenangan, maka hiduplah dalam ketakwaan dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selain akan diberikan ketenangan hidup dan jalan keluar dari segala permasalahan di dunia, jika kita bertakwa, kita juga akan diberi rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga. Jika kita betul-betul percaya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah akan memberikan kita rezeki seperti burung yang pergi pagi dalam keadaan lapar dan kembali pada sore harinya dalam keadaan kenyang. Yakinlah Allah Maha Luas rahmatnya, lagi Maha mengetahui. Yakinlah setiap orang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Dan tidak ada satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Semoga kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba yang terus mengalir rezekinya dan mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dan semoga kita semua dijadikan hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmatnya serta mudah berbagi pada sesama. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.